Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu di sesi kedua, Computer Vision. Nah, seperti yang, oke, saya share screen dulu ya, agar lebih mudah. Nah, seperti yang bisa dilihat di dalam layar, kita hari ini akan mempelajari tentang ekstraksi fitur, gitu ya. Sebenarnya, apa itu ekstraksi fitur dan bagaimana cara menerapkannya? Tuh. Nah, ekstraksi fitur itu sendiri itu adalah mengambil ciri atau sebuah informasi yang ada di dalam sebuah citra. Misal, saya punya gambar seperti ini ya. Gambar seperti ini. Dari gambar ini bagaimana saya bisa tahu, oh bahwa ini adalah pohon. Ya, ini adalah kayu, sorry, lebih tepatnya kayu ya. Bagaimana saya bisa tahu? Warnanya adalah coklat. Ya, dengan warna yang sama ada barang yang berbeda. Nah, contohnya tanah. Ini kita juga bisa bilang coklat, bukan? Nah, lalu bagaimana saya bisa mendetek bahwa ini adalah sebuah tanah, gitu? Atau bagaimana juga saya bisa mendeteksi bahwa ini adalah apa ini? Kulit ya. Ini kulit manusia dan ini adalah kulit ayam. Maka jadi penting bagi kita untuk mengambil ciri-ciri dari sebuah benda supaya kita bisa mengenalinya gitu. Supaya kalau untuk ke tahap selanjutnya kita lebih mudah melakukan pemrosesan. Ini adalah gambar yang wujudnya masih belum ada backgroundnya. Semuanya adalah sebuah objek. Bagaimana jika sebuah gambar yang dengan full objek, maka kita perlu membuang misalnya membuang backgroundnya sehingga kita bisa ambil objek utama atau kita sebut sebagai foreground. Nah, baru kita lakukan pemrosesan selanjutnya. Nah, itu sangat penting untuk melakukan ekstraksi ciri. Pengambilan ciri yang salah itu bisa mempengaruhi ke proses selanjutnya. Maka di tahap ini itu sebenarnya cukup fundamental. Maka ciri apa yang kira-kira bisa kita ambil atau bisa kita olah di dalam sebuah gambar. Nah, yang pertama adalah fitur warna. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya di video pertama terkait dengan apa saja ruang warna. Nah, ruang warna itu juga bisa dianggap sebagai fitur ya. Nah, fitur warna yang bisa dipakai sudah dibahas kemarin ada RGB, HSV, HSL, LAB. Maka penting bagi Anda untuk secara detail memilih ini kalau ada eh, gambar semacam ini akan cocok digunakan RGB kah, ada apakah HSV kah, atau LAB kah, atau HSL kah, atau LAB gitu ya, atau fitur warna yang lain mungkin yang belum saya bahas. Nah, sangat penting ya untuk mempelajari karakteristik gambar. Contohnya, kalau buah apel deteksi buah apel yang dia kecenderungannya adalah warna merah. Maka salah satu cara mungkin adalah bisa menggunakan komponen red gitu ya. Kalau Anda ada di mendeteksi sebuah gambar yang ada pencahayaannya, maka luminance bisa dipakai. Kalau Anda mendeteksi warna kehijauan, maka mungkin green di dalam komponen RGB dan A star itu juga bisa dipakai. Begitu ya, karena A menunjukkan komponen merah atau hijau. Gitu. Atau kalau yang warnanya biru, blue bisa digunakan atau komponen B-starnya di dalam LAB di sini itu bisa digunakan. Dan komponen warna yang lain, misalnya seperti saturasi. Oke, sekarang tadi sudah saya singgung ya di gambar yang ada di dalam laporan ini. Ini semua warna coklat, sehingga ketika Anda ingin membedakan sebuah gambar, yang modelnya semacam ini sangat tidak direkomendasikan menggunakan deteksi berbasis warna. Kenapa? Karena ketika gambarnya random dan gambarnya memiliki kecenderungan warna yang sama, yang ini kiri, kanan, tengah ini sama-sama kita sebut sebagai warna coklat. Maka kita mungkin membutuhkan fitur yang lain, gitu ya. Maka salah satu fitur yang kita bilang ini adalah fitur tekstur.
gitu ya, atau kita sebut sebagai tekstur deskriptor. Nah, perhatikan, ketika ini sama-sama coklat, tentunya tekstur kayu yang sudah diamplas, yang sudah dibuat halus, itu agak berbeda teksturnya dengan kayu yang masih ada di pohon, yang masih punya tekstur yang kasar. Sama-sama pasir, yang ada di pantai mungkin teksturnya lebih besar-besar ketimbang tanah yang biasa kita gunakan di dalam di tanah ya, yang untuk menanam ya. Begitu juga dengan kulit ayam. Nggak bisa dong Anda, wah kulitmu seperti kulit ayam. Pasti Anda akan tersinggung. Artinya kulitnya sangat kasar dibandingkan dengan kulit manusia yang cenderung lebih halus. Kulit manusia itu juga yang punya jerawat seperti ini atau dengan kulit yang glass skin juga punya fitur yang nilai fitur yang berbeda gitu ya. Sehingga kita bisa memanfaatkan tekstur sebagai sebuah fitur. Lalu bagaimana mengolahnya? Karena prinsipnya citra itu kalau di dalam komputer kan sebuah representasi matriks kumpulan matriks nilai yang berlayer-layer gitu ya. Maka kita bisa menggunakan ilmu statistika gitu ya, menerapkan ilmu statistika. Nah, ini ada yang sifatnya orde pertama dan ada orde kedua. Orde pertama ini artinya tidak diturunkan, kalau orde kedua ada turunannya. Gitu ya, yang rumusnya sudah murni memang ada di statistika. Contohnya adalah rata-rata, standar deviasi. Gitu ya. Squiness, energi dan entropi. Kok bisa ya? Ini saya buat gambaran nilai. Kita punya misalnya contoh representasi gambar seperti ini ya. Dua gambar ini saja. Dari dua gambar ini, ada gambar yang modelnya adalah diagonal, dan ada juga gambar yang modelnya ini horizontal atau vertikal ya. Yang modelnya berdiri begini. Sama-sama metrik 2 kali 3. Ring nilainya adalah dari gambar biner. 0 dan 1 isi di dalamnya. 0 saya lambangkan dengan garis dengan blok hitam, dan 1 seperti biasa adalah menunjukkan warna putih. Gambar di kiri ini kalau kita rata-rata karena nilai 1 dan 0-nya itu sama ya, yang 1 ada 3 dan 0 3, maka kalau kita average ketemu 0,5. Agak berbeda nilainya gitu ya dengan ini nih. Ketika nolnya jauh lebih banyak ketimbang satunya. Maka kalau nolnya lebih banyak otomatis dia akan turun ya. Kalau dari setengah pasti akan di bawahnya karena nolnya lebih banyak. Artinya rata-ratanya pasti akan mendekati nilai 0 dibandingkan dengan nilai 1. Sehingga kita ketemukan dengan mengaverage dari Excel saja ketemu adalah 0,3. Nah, median juga begitu, tentu akan berbeda. Ya, rata-rata yang paling biasa jumlah P ini adalah warna keabuan, I ini adalah pikselnya. I adalah warna keabuannya, P ini adalah kemunculannya, berapa kali dia muncul di dalam sebuah gambar. Kemudian standar deviasi ya. Ini sama, I ini adalah warna keabuan dikurangi dengan M-nya ya. Nah, M ini, oh ini belum ada ya. Ini rata-ratanya ya, harusnya dikali dengan P-nya. Median mungkin ya M-nya ini. Nah, ini ketidaksimetrisan kalau ini pangkat 2 ya. Nah, ini yang pangkat 3-nya. Kita sebut ketidaksimetrisan. Nah, kemudian ada lagi energi squiness ya. Squiness, ketidaksimetrisan tadi sudah. Kemudian ada lagi energi. Nah, energi, jadi ini menunjukkan bagaimana warna keabuan terhadap jangkauan keabuan di melihat distribusi warna abu-abu yang ada di gambar gitu ya. Kira-kira dia condong ke putih atau condong ke hitam, lebih cenderung gelap atau cenderung putih. Nah, kalau kita sebut sebagai energi, maka kita menggunakan perbandingan gini ya. Jadi ada pasangan matriks, keokuran metrik ya. Jadi kalau ada gambar
0 dengan 1 itu nilainya itu kecenderungannya berapa, jumlah digambar berapa. Nanti saya bahas ya di bawah, nanti kita prakteknya tentang gray level keukuran matriks, ini yang menjadi dasar Anda nanti praktikum. Nanti saya jelaskan agak nanti ya, agar apa ya, runtut gitu ya. Yang jelas rumusnya adalah ketika ada dua warna piksel, kemudian kita lihat, kita bentuk matriks, kemudian dikuadratkan gitu ya. Berapa jumlah yang ada warna tadi itu di sana itu ada berapa gitu. Kemudian ada lagi entropi. Nah, kalau entropi itu apa ya? Ini kalau di sini menyatakan bahasa Indonesianya apa ya kalau entropi itu? Ini seperti di decision tree ya. Kalau Anda belajar tentang decision tree, itu Anda akan pelajari tentang entropi. Di dalamnya menggunakan istilah log. Jadi kalau nilai P saja itu kurang representatif, maka kita tambahkan log untuk memberikan sebaran nilai yang agak berbeda antara satu. Jadi ketika nilai I dan jumlahnya saja itu sama, maka kita bisa menambahkan nilai log supaya sebaran warnanya itu kelihatan perbedaannya itu sebenarnya dia condongnya misalnya sama-sama putih abu-abu antara nilai 0,1 itu jumlahnya 10 sama nilai 100 dan 101 itu nilainya misalnya sama-sama digambar ada 20. Maka ketika kita berikan log, nah ini nanti akan sedikit berbeda gitu ya. Supaya kalau log itu kan nilainya jadi lebih turun gitu ya. Oke, kontras ini sebenarnya ya bukan kontras. Nah, ini sebaiknya saya pindah saja ya supaya tidak ambigu. Nah, di sini ya. Ini sebenarnya kontras dan homogeneity. Oh, ini homogeneity harusnya ikut bawah, cuman kalau kontrasnya itu ikut atas ya. Nah, kalau kontras itu juga bagian dari, nah ini ada yang salah di modul ya. Mungkin nanti Anda akan mendapatkan modul yang sudah benar. Nah, kalau di orde kedua, jadi kita menggunakan prinsip probability ketetanggaan antara dua tetangga gitu ya. Kalau ciri-cirinya. Nah, ketetanggaan ini salah satunya nanti ada angular second moment, ada kontras, korelasi, variance, dan inverse different moment. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Jadi nanti kalau orde pertama rumus statistikanya basic gitu ya. Basic seperti yang di sini. Membedakannya secara periodik. Nah, ini ya. Mean, variance, skewness, kurtosis sama entropi. Mean, variance, skewness, kurtosis, entropi. Nah, tapi kalau ini homogeneity harusnya naik ke atas ya. Kalau orde kedua, ini cirinya seperti ini. Anda perhatikan ya. Ini ada nilai yang isi di dalamnya membandingkan ketetanggaan melalui jarak atau sudut tertentu. Gitu ya. Karena itu nilai di sini selain di P jumlahnya dihitung di komputasi ya, juga dikuadratkan gitu ya. Jadi biasanya kalau matriks kookuran bermain-main dengan matriks kookuran maka kita akan menghitung orde kedua, biarpun tidak semua ya. Ini jadi kita lihat dulu ya yang di atas. Nah, kalau di entropi, ini kan hanya diukur tuh berapa jumlah nilai yang punya pasangan metrik. Jadi di kiri 0, di kanan 1. Ya, itu berapa nilainya? Oh, ternyata ada 2, ada 3. Ini nggak dihitung jaraknya. Tetapi jika di orde kedua, misalnya di kiri ada 10, di kanan ada 11, maka kita kurangkan atau jarak dari kedua objek tadi. Itu dianggap
berbeda, yang misalnya di kiri 0, yang di kiri 1, berbeda nilainya dengan yang di kiri 0, di kanan 100. Itu jarak, ada jarak ya, ada jarak yang terbentuk dari dua lokasi. Maka kita sebut sebagai orde kedua. Cirinya pasti dikurangi begini ya. Dikurangi, ini dikurangi. Karena kita menghitung jarak atau orientasi tertentu. Nah, sekarang filter yang ketiga adalah filter Gabor. Tugas dari kelompok yang presentasi selanjutnya, buatlah perhitungan matematika sederhana saja yang merepresentasikan ini tadi ya, mulai dari kalau tekstur warna. Jadi Anda ambil di dalam Python satu buah sampel warna gambar Anda, kemudian lihat nilai yang ada di menggunakan praktek ya. Anda resize gitu gambarnya cukup 3x3 atau 4x4. Kemudian proses bagaimana fitur RGB, HSV, HSL, LAP sudah dibahas kelompok 1 sehingga Anda bisa langsung ke fitur tekstur. Jadi ratanya bagaimana, standar deviasinya bagaimana, skewness-nya bagaimana, energinya bagaimana, entropinya bagaimana, dan kontras homogeneity, angular second moment, kontras korelasi, dan inverse different moment. Gitu. Kemudian kalau filter Gabornya, bagaimana cara menghitungnya? Ini kan belum saya jelaskan ya, nanti biar dijelaskan oleh kelompok 2. Gitu. Ini filter Gabor ini kalau Anda searching di paper akan banyak sekali pemanfaatannya. Nah, tadi kita sudah membahas ya fitur eh, bentuk, fitur warna, fitur tekstur. Tapi ada kalanya kita juga perlu menganalisis bentuk. Maka beberapa contoh yang menunjukkan bentuk sebuah objek itu ada dua. Salah satunya adalah kita sebutnya ya bentuk eccentricity dan bentuk metrik. Jadi kita menganalisis bentuknya. Nah, eccentricity ini kalau dari rumusnya itu membandingkan kita kan ada B kuadrat. Kalau B ini sini, A itu sini. Artinya kita membandingkan kelonjongan gambarnya. Ini gambar cenderungnya bulat atau garis lurus gitu. Kalau bulat nanti di sini nilainya akan mendekati 0. Tapi kalau garisnya adalah mendekati garis lurus atau lurus linier gitu ya, maka gambarnya nanti akan mendekati nilai 1. Nah, untuk menghitungnya, maka kita perlu dong melihat diameter gambar tadi ya. Diameter kalau ini misalnya adalah apa ya, telur gitu ya. Dia telurnya mau Anda skalakan ini grid yang berapa. Maka bentuk tadi juga menjadi salah satu pertimbangan. Nah, Anda bisa pakai eccentricity ini dengan melihat ketinggiannya ini berapa, kemudian ini diameternya berapa. Kalau ini misalnya ya, saya buat gambaran. Kita buat gambar gini. Kita anggap ini adalah telur ya. Hari ini saya buat simulasi ya. Nah, misalnya kayak gini. Ini adalah gambar telurnya. Sementara gambar yang tidak saya berikan gambar ini adalah asumsinya adalah gambarnya apa ya, misalnya 0 gitu ya, 0 karena kita pakai anggaplah gambar biner gitu ya. Nah, maka caranya, logikanya, kalau misalnya ini penelitian terkait dengan telur, Anda cari nilai yang ketika sudah Anda binerkan, sudah ketemu 01, Anda cari pojok kiri dan pojok kanan atas ya, yang nilainya adalah di kiri itu, kalau di jumlah paling minimal berapa. Ini contoh ya. Jadi Anda forkan dari kiri ke kanan yang nilainya paling minimum. Jadi setelah di sum ini, kalau di sum ya, nah ini ketemu ya. Seret. Maka Anda akan menemukan komponen X dan Y. Ini saya nggak praktekkan karena nggak nutut ya kalau kita coding. Nah, loh, sumnya, oh ini salah ya.
Sum gini. Nah, ini kalau mau melihat posisi X, Y ya, maka Anda pasti akan bisa menemukan yang nilainya minimum di sini berapa untuk ini ya, posisi X, Y-nya ini. Berarti ini yang Anda tandai, oh ini satu, di kanan satu. Berarti posisi yang ada di sini, ya yang di sini itu bisa Anda note ya sebagai titik paling luar. Ya, kita kasihlah tanda misalnya O-ring. Oke, di posisi paling berapa? Nah, di sini juga kita bisa tandai ya dari jumlahnya di sini. Oh, biar sama. Nah, di sini. Ini misalnya kalau saya kurangi begini. Nah, gini ya. Maka kita bisa juga melihat titik terbesarnya sebagai titik tengahnya ya. Berarti kita bisa asumsikan di sini ya, di plot ini. Di plot ini. Tapi kita perlu melihat garis X-nya ya. Maka cari yang paling minimum. Nah, di sini. Di sini ya. Ciri-cirinya kalau yang di sini jika X-nya minimum maka Y-nya pasti akan maksimum. Begitu sebaliknya ya. Maka Anda akan menemukan 4 titik yang terluar. Maka kalau sudah ketemu titik-titik ini tadi bisa Anda hitung ya. Ini jaraknya berapa, ini jaraknya berapa gitu. Maka bentuk ini nanti akan terkait dengan fitur geometri juga. Nah, ini jaraknya misalnya 1, 2, 3 gitu ya. Misalnya 1, 2, 3, kemudian bisa dikomputasi menggunakan mana tadi? Ini B, ini adalah titik tengahnya ya, titik minor eksisnya. Ini, kemudian ini adalah mayor eksisnya. Kemudian dari sini Anda bisa kuadratkan 1 dikurangi B kuadrat dikurangi A kuadrat, kemudian di akar. Maka ketemu eccentricity. Ada lagi yang kita sebut metrik ya. Kalau nilainya 0, ini juga sebenarnya mendeteksi garis lurus atau garisnya bulat. Hanya beda cara menghitungnya. Kalau tadi dengan melihat perbandingan garis, tapi ada gambar seperti yang saya tunjukkan ini tadi, yang modelnya garis titik tengahnya itu agak kurang simetri ya harusnya ya. Nah, karena kurang simetri, mungkin Anda bisa pakai rumus yang ini. Tapi komputasinya lebih rumit. Karena Anda harus mencari luas dan mencari kelilingnya dulu. Kalau perbandingan luas sama keliling yang ketemu nilai metrik tadi ternyata mendekati 0, ternyata dia akan cenderung lebih garis lurus. Kalau sebaliknya tadi ya, kalau nilainya 1, maka dia akan cenderung bulat. Maka dengan kata lain, metrik ini menunjukkan kebulatannya, kalau eccentricity menunjukkan seberapa dia linearnya. Gitu ya. Rumusnya seperti ini. Ada fitur yang lain adalah fitur ukuran. Ini yang paling juga istilahnya gampang ya, tapi dengan melihat misalnya untuk fitur ukuran ini untuk membedakan ya, small, medium, large. Ini salah satu contohnya bisa menggunakan luas ya. Luas itu berarti kalau ada objek begini Anda sama aja itu kalau nilainya bentuknya seperti ini. Dibinerkan kemudian disam itu nanti sudah ketemu luas ataupun kelilingnya. Maka kalau keliling ini biasanya kita akan menerapkan deteksi tepi dulu yang sudah dibahas kemarin ya, caranya untuk mendeteksi tepi bagaimana, ada sobel, ada apa kemarin ya, fitur high pass ya, high pass atau yang low pass. Oh, sorry, mungkin high pass filter ya untuk mendeteksi menggunakan high pass filter karena kalau low pass filter itu kan kalau nggak salah untuk ngeblur. Nah, selanjutnya juga keliling, keliling deteksi tepi, ketemu berapa nilai luarnya. Nah, kalau tepi kan ini pasti akan terhapus, maka Anda bisa sum berapa ini kelilingnya gitu. Ada beda ya. Ada juga yang fitur geometri, melihat hubungan beberapa titik. Nah, ini kalau Anda misalnya buka Google Map, biarpun Google Map tidak menunjukkan anu ya, tidak berbasis citra ya.
tapi komputasinya juga menerapkan. Nah, misalnya seperti ini, dari pasar Loak Comboran ke Santoso Houseware atau dari pasar Loak Comboran ke Malang, pasar besar Malang gitu ya. Ini jaraknya berapa? Maka Anda bisa menggunakan perhitungan begini. Kita sebut yang pertama adalah Euclidean distance. Euclidean distance itu ketika ada dua titik seperti tadi, ya, ini saya perbesar lah. Itu dihitung berdasarkan segitiga Pitagoras ya, dikuadratkan, kuadratkan, kuadratkan pada komposisi X dan komposisi Y. Maka nanti akan ketemu kalau jaraknya saja berarti akarnya dihilangkan ya. Bukan ya. Kalau mau ketemu jaraknya saja kita menerapkan akar, maksud saya begitu. Kuadratnya dihilangkan, kita pakai akar. Ada juga yang versi lebih simpel, kita sebut sebagai mahatan. Mahatan itu berarti pokoknya kalau ada jarak, misalnya titik sini dengan titik sini, ya gampang. Ini sama ininya saja dikurangi, gitu ya. Nggak ada kuadrat-kuadratan, nggak ada pangkat-pangkatan, ya sudah. Komposisi X-nya dikurangi komposisi Y-nya, itu nilainya di jumlah berapa, gitu. Sementara ada Minkowski distance. Nah, itu rumusnya menggunakan pangkat ini diterapkan ketika diasumsikan dimensinya beberapa. Jadi kalau misalnya dimensinya 3 layer, berarti 1/3. Kalau dimensinya 4 layer, ada 4 dimensi. Nah, maka dianggapnya pangkat 4 gitu ya. Nah, maka tugas eh, selanjutnya melakukan perhitungan manual, misalnya eccentricity, metrik, ya luas, keliling, fitur geometri, dilakukan perhitungan manual dengan sampel yang Anda buat. Jadi cara paling gampang ya, nanti dipraktekkan sudah ada cara untuk merises gambar. Anda rises kecil mungkin, kemudian nilai yang ada misalnya di sini nanti itu ada copy. Kemudian Anda simulasikan untuk menghitung. Misalnya ketemu ya, ambillah gini misalnya berapa ini aja gitu ya. 1, 2, 3, 4, 4 kali 4 gitu ya. Tapi jangan yang nilainya 0 seperti ini ya enggak. Semuanya nilainya kan pasti 0. Nah, kemudian Anda tunjukkan kepada teman Anda bagaimana cara menghitungnya. Kemudian di-share untuk di dalam Google Classroom. Saya peringatkan di menu komen saja, enggak perlu assignment ya. Sehingga temannya bisa membuka file Anda. Gitu. Jadi tugas untuk kelompok 2 saya ulangi lagi, mulai dari fitur tekstur, perhitungan manualnya Anda lakukan dengan sampel yang cukup kecil, gitu ya. Nah sekarang, tadi kan saya sudah membahas fitur yang disebut sebagai fitur tekstur. Nah salah satu fitur tekstur, tadi kan saya membahas ada apa ya, eh, homogeneity, kontras, energi, kemudian ada lagi apa yang tadi angular second moment. Nah, yang semacam itu sebenarnya bisa dihitung secara langsung gitu ya. Ada satu buah paket perhitungan yang dihitung menggunakan matriks keokuran, tapi dibentuk dalam skala keabuan yang kita sebut, karena tadi skala abu-abu ya, maka gray, level, keukuran metrik. Nah, yang belum clear di sini itu sebenarnya keukuran metrik apa? Nanti saya jelaskan gitu ya. Nah, tadi kan saya membahas ya, kalau di dalam fitur tekstur itu tadi saya kelewat ya. Fitur tekstur itu ada orde 1 dan ada orde 2. Nah, kalau gambarnya saya punya gambar kayak gini. Tadi contohnya gambar seperti ini ya. Nah, gini, maaf saya terlewat sebelum saya masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi di GLJM. Kalau kita punya gambar yang gambarnya seperti ini, ininya warnanya hitam, dan ini juga warna hitam. Maka kalau kita average-kan nilai di dalam sini, itu tidak bisa menunjukkan secara spesifik ya, bukan ini median ya. Tidak bisa menunjukkan secara spesifik beda gambar yang ada di sini dan di sini. Padahal ini beda ya. Ini garisnya ada di bagian pinggir dan ini garis tepinya itu akan ada di tengah kalau kita lakukan.
perbandingan berdasarkan analisis orde 1. Jadi penting bagi Anda untuk analisis. Ini kira-kira cocoknya pakai orde 1 atau orde 2. Ketika gambarnya kira-kira sangat-sangat mirip, hanya berbeda pola di garis, di kiri, di kanan, orde 1 nggak akan cover. Yang akan cover adalah yang orde 2. Maka ASM tadi, kemudian homogeneity itu bisa Anda pakai. Gitu ya. Nah, di Python, MATLAB itu menyediakan satu set perhitungan mulai dissimilarity, correlation, homogeneity, contrast, ASM, dan energi itu dengan cara satu paket perhitungan gitu ya, yang kita sebut Gray-Lever keukuran matriks tadi. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Maka tadi kan saya menyebutkan bahwa kalau kita menggunakan orde 2 ada perhitungan apa? Informasi jarak ya, informasi sudut. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Nah, kalau garisnya segini, maka dia condong 0 derajat. Kalau garisnya 45 derajat, ya, seperti ini, berarti garisnya miring. Kalau dia condong 135, dia akan segini. Kalau dia berdiri, modelnya dia akan 90 derajat. Maka untuk melihat pola-pola yang seperti ini cenderungnya gambarnya seperti apa? Maka langkah pertama ini ya, buat sebuah framework metrik ya. Metriknya terserah berapa. Lalu buat keukuran metrik. Keukuran metrik itu ketika ada dua, nantilah saya tunjukkan ya contohnya. Kemudian lakukan penjumlahan keukuran metrik dengan nilai transposnya dan lalu Anda normalisasi dalam skala 0,1. Ini contohnya ya. Kita punya nilai 0, 0, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2. Enggak, ini adalah matriks 3 kali 3 dengan satu layer karena warnanya adalah keabuan. Itu fix ya. Maka kita akan punya kuantisasi level. Ya, kuantisasi level. Kuantisasi level itu punya skala. Mau diskalakan berapa? Maka kuantisasi level ini tadi yang akan mempengaruhi bentuk keukuran matriksnya. Maksudnya begini, kalau kita mau bilang kuantisasi levelnya 4, maka kita nanti akan punya matriks dengan ukuran 4 kali 4 gitu. Kalau kita mau kuantisasi levelnya 255 ya, maka akan ada kuantisasi keukuran metrik yang ukurannya 255 dikali 255 seperti itu. Karena ini rentang nilainya hanya 0 sampai berapa ini? 0 sampai 3, maka mungkin akan lebih mudah jika saya membuatnya adalah 4 kali 4. Karena nilai minimumnya 0, maksimumnya adalah 3. Sehingga kita punya 4 variasi nilai. Gitu ya. Pertama, tadi buat framework metrik ya. Berarti kita siapkan dulu metriknya. Ini ya. Dengan asumsi di sini adalah 0, 1, 2, 3, ya 0, 1, 2, 3. Di dalamnya adalah 00, 01, 02, 03, 10, 11 sampai 33. Ya. Langkah kedua tadi apa? Buat keukuran metrik ya. Artinya yang tadinya 0 harus kita isi. Ini sesuai dengan representasi gambar yang ada di sini. Maka Anda cari dulu yang di kiri dan di kanan itu nilainya berdekatan ya dengan nilai yang serupa dengan keukuran metriknya tadi. Oh, ini contoh yang pertama yang saya beri merah. Di sini kiri 0, di kanan 0, di kiri 0, di atas 0. Berarti kita set 1. Karena masih ketemu 1 ya. Lalu terus ditelusuri, digeser merahnya ke kanan. 0, 1, di kiri 0, di atas 1. Berarti ketemu, diisi 1. Gitu ya. Sampai ke bawah. Nah, seperti ini ya, ini jalan ya. Nah, sampai 32. Nah, ini ketemu. Oh, ini 1, 1, 1, 1. Maka ini loh,
komposisi yang kita sebut sebagai keukuran metrik, pasangan ya, keukuran metrik. Jadi pasangan yang berdekatan, melihat berdasar matriks yang bertetangga, kita lihat komposisi nilainya, lalu kita kuantisasi berapa jumlahnya, ya. Maka nanti kita sebut dia analisis ketetanggaan antar piksel yang kita lakukan eh, kuantisasi nilai ketetanggaan tadi itu kita sebut sebagai keukuran metrik gitu ya. Jadi keukuran metrik itu didapat dengan melis komposisi nilai antar tetangga. Di sini dicontohkan dua ketetanggaan ya, di kiri dan kanan. Kemudian dimasukkan ke dalam piksel framework matriks keukuran dengan seperti ini. Nanti misalnya ini ada 2 atau 3, nilai satu ini juga akan bertambah seperti ini. Contohnya 2. Berarti yang artinya kiri 2, kanan 3 itu ada 2. Maka kalau kita sudah punya nih GLCM metriknya seperti ini, lalu kita transpose ya. Tadi kan langkah ketiga, saya tarik dulu ke atas. Pembuatan simetrik metrik ya dengan menjumlah keukuran metrik dengan transpose. Berarti kita harus punya dulu dong GLCM-nya dengan transposnya. Jadi yang 1100 dibalik. Ini pemanfaatan statistika ya. Yang dulu ini transpose buat apa ya ini fungsinya? Untuk menganalisis sebuah gambar. Nah, kita punya ini misalnya seperti ini. Sudah hasil transportnya artinya dibalik baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kalau sudah ditranspose kita counting kan tadi dijumlah. Nah, misalnya seperti ini. 1 tambah 1 ketemu, ya nanti sampai yang paling bawah dijumlah 0 dengan baris dan kolom yang sama, dengan XY-nya yang sama. Nah, kalau sudah kita normalisasi tadi yang terakhir dengan cara dibagi dengan nilai jumlahnya semua ini ya, GLCM value dibagi total GLCM-nya. Maka akan ketemu semacam ini. 0,16, 0,08, 00 begitu ya. Nah, dari nilai yang sudah dikomputasi ini nanti bisa dihitung berapa kontras, dissimilarity, homogeneity, ASM, energi, dan korelasi. Nanti biar dijelaskan oleh teman Anda. Gunakan ya kayak gini aja lah, yang 3x3 juga nggak masalah ya. Komposisi nilainya. Nggak harus nanti untuk kelompok, bukan kelompok 3 ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 nggak harus menggunakan matriks yang banyak gitu, nggak perlu. Sampel aja, misalnya berapa kali berapa. Nah ini kalau kita mau, saya nggak saya praktekkan ya, Anda praktekkan sendiri saja. Kalau Anda punya sebuah input matrix, kemudian Anda impor, kemudian Anda print, cuman di ini ada yang kebalik ya. Jadi kalau Anda mau praktek ini, Anda harus prepare dulu. Ya, prepare dulu library-nya. Jadi untuk mempraktekkan praktek kedua ini, menerapkan GLCM dalam Python, Anda harus punya Scikit image. Nah, Scikit image ini akan didapat setelah Anda melakukan instalasi gitu ya. Bisa dengan dua cara, menggunakan pip ataupun menggunakan Anaconda. Ya, Anaconda Prom. Boleh menggunakan pip, bisa menggunakan Anaconda. Kalau pip, kita bisa menggunakan command prompt. Kalau saya buka command prompt, kemudian arahkan ya seperti dulu di pertemuan pertama, alamat direktori dari Python Anda. Kalau sudah, Anda tulis saja ini. Update pip itu kalau mau melakukan proses update. Kalau seandainya sudah outfit dengan instalasinya ya berarti nggak akan trouble. Tetapi jika mau install langsung Scikit itu bisa langsung ya. Jadi Python garis M pip install u Scikit image. Lalu Anda tunggu sampai instalasinya berhasil, nanti akan semacam ini ya. Gini nih.
Nah, ini ya, nanti ini ada proses yang di-download dari Kemenprom. Oke, kalau ini sudah, berarti Anda baru bisa praktek yang atas ini. Karena ada impor, ini ya, Skykit fiturnya dari sini. Nah, untuk yang praktikum, ini nanti sudah saya sediakan di dalam modul, di dalam Google Classroom, gambar ini ya, gambar kopi dengan beberapa jenis ya. Ini kelihatannya tingkat kematangan kopi. Mulai dari green kopi, abu-abu, sama fire risk kebakar yang gosong kayaknya. Mungkin ya. Nah, dari sini Anda coba analisis. Kok tulis dulu ya kode programnya, ini dipakai buat apa. Nah, ini coding programnya dijalankan. Nanti kalau dijalankan, maka tugas di setiap mahasiswa adalah menganalisis. Ya, tunggu. Nanti ini akan ketemu hasil semacam ini kecil ya, karena sengaja saya resize supaya analisis gambar Anda itu lebih mudah ya, karena kecil kan analisis gambarnya lebih mudah. Nah, setiap baris tadi kok bisa sampai ketemu begini bagaimana? Lalu nanti ada nilai di bawah yang perlu dianalisis ya. Ini ada nilai-nilai yang perlu dianalisis. Ini gambar apa saja ini? Nah, ini ya. Ini ada nilai yang perlu Anda analisis, apa ini yang dianalisis ya. Nah, kalau nanti keluarnya, oh ini yang sudah saya rubah ya, sorry. Nah, nanti akan muncul nilai ya, mungkin nggak akan sama dengan yang, nah, nanti akan Anda muncul. Tugas Anda selain menganalisis, artinya kalau menganalisis fungsi ini berarti Anda kasih komen ya, ini pakai buat apa, ini pakai buat apa, ini pakai buat apa. Nanti Anda menerapkan GLCM. Ya, GLCM-nya ada di dev sini. Nah, ini Anda analisis ini buat apa. Kenapa rule-nya seperti ini? Nanti akan saya tanyakan kepada mahasiswa secara random, bukan kelompok 2 saja. Lalu di tugas Anda untuk setiap mahasiswa ini ya, analisis kenapa kok yang tampil dari gambar ini tadi, gambar yang seperti ini, kok yang tampil hanya brown-nya saja dalam skala keabuan. Prosesnya bagaimana? Nah, jadi ini saja ya gambarnya. Nanti Anda bisa analisis. Lalu kalau seandainya saya mau menggunakan analisis yang lain, maka maksudnya gambar lain yang saya analisis, maka bagaimana merubah kode program ini. Nanti akan juga saya tanyakan kepada mahasiswa secara random. Gitu ya. Lalu tugas semua mahasiswa adalah silakan Anda modifikasi kode program di atas ya. Supaya nilai GLCM-nya itu bisa tersimpan di CSV. Bisa nilai GLCM yang seperti ini, 0000 begini, atau nilai yang sudah ketemu di similarity, korelasi, homogeneity-nya. Boleh gitu ya. Boleh Anda mau pakai yang mana, yang mau dikalkulasi. Yang mau dihitung itu yang mana boleh, terserah. Gitu ya. Yang penting datanya nanti bisa Anda olah karena ini akan sangat berguna ketika nanti Anda mau melakukan praktik ketiga. Jadi Anda bisa buka nilainya lewat satu buah aplikasi. Gitu ya. Saya ulangi lagi untuk tugas yang pertama, untuk semua mahasiswa melakukan praktek seperti yang ada di modul. Ada praktikum yang harus Anda lakukan, yaitu menginstal library gitu ya. Nah, untuk penugasannya juga nanti Anda saya minta untuk mencari secara mandiri gimana sih kalau Anda mau perlu ini, maka saya perlu library ini. Ini sudah saya beri clue nama library-nya, maka Anda nginstalnya ke sana gimana supaya bisa terinstall. Gitu ya. Nah, Anda perlu cari juga. Maka untuk kelompok 2 minggu depan yang harus ada adalah perhitungan manual dari yang sudah kita bahas. Tidak perlu RGB fitur warna, mulai dari fitur tekstur sampai dengan fitur bentuk ya. Tadi sampai fitur geometri, sorry ya. Mana ya geometri sini ya. Sampai fitur geometri beserta
Ya, sampai fitur geometri ya, ini fitur geometri sini ya. Otomatis GLCM ini sudah include ya. Sudah include di ini fitur tekstur. Jadi nggak perlu 2 kali hitung. Dan untuk kelompok 2 ada satu lagi penugasan. Seperti di kelompok 1 kan Anda juga diminta menghitung, ada perhitungan manual, dan ada juga untuk yang perhitungan lebih, bukan perhitungan ya, prakteknya ya, yang di prakteknya. Yang dipraktekkan adalah cari satu buah paper yang menerapkan pemanfaatan dua buah fitur. Ya, pemanfaatan 2 buah fitur, haram hukumnya menggunakan kedua-duanya warna. Boleh jika salah satu warna, yang satu tekstur boleh. Tekstur pun itu ambil sampel satu sesuai dengan yang ada di paper gitu ya. Ini dipakai untuk apa? Cari gambar yang sesuai, kemudian tunjukkan kepada teman Anda bagaimana melakukan ekstraksi fitur. Sebaiknya bukan GLCM. Contohnya misalnya di sini ada tekstur gabor. Nah, berarti cari bagaimana caranya kalau menggunakan gabor fitur. Atau misalnya bentuk atau yang lain ya, yang agak supaya teman-teman Anda punya pengetahuan bagaimana cara menerapkan. Jadi tugasnya tadi, lakukan perhitungan manual, fitur bentuk, tekstur, ukuran, geometri, lakukan perhitungan manual, gunakan saja metrik 3x3 atau 4x4. Berarti semua komponen yang ada di modul ya, supaya tidak terlewat. Kemudian tugas yang kedua adalah menunjukkan kode program kepada teman Anda bagaimana jalannya atau menerapkan satu buah pemanfaatan beberapa fitur dalam satu buah ranah ya, entah itu dipakai untuk klasifikasi apa, untuk apa. Tidak perlu sampai klasifikasi, cuman diekstrak saja fiturnya. Begitu. Apa yang Anda kerjakan ini akan berpengaruh ke kelompok selanjutnya, karena ini adalah modal Anda. Nanti selanjutnya, kelompok selanjutnya kemungkinan besar juga akan dilanjutkan apa yang dikerjakan di situ ya, jika memungkinkan. Jadi itu ya, perhitungan manual, kode program yang memanfaatkan. Saya ingatkan lagi, haram hukumnya misalnya kasih buah dengan warna dan RGB. Haram hukumnya kalau yang menggunakan gini ya. Nah, misalnya RGB dan HSV. Nah, ini haram ya. Haram hukumnya. Boleh menggunakan RGB saja atau HSV saja, tapi dan yang lain dan fitur bentuk lain. Misalnya klasifikasi fitur bentuk, fitur tekstur atau langsung bidik gabor gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya ini ya, yang gampang ya, ekstraksi fitur tekstur. Sorry, saya back ya. Nah, ini ya. Nih, fitur tekstur dan warna citra daun. Boleh kalau yang ini. Atau misalnya fitur gabor. Nah, ini gimana membuatnya ya. Nah, cukup sampai diambil sampai gabornya saja. Siapkan gambar sesuai dengan tema yang di-download papernya, kemudian dilakukan, diterapkan. Jadi saya mulai ingin mengajak Anda untuk belajar menerapkan. Ya, menerapkan satu buah paper, baru nanti di akhir saya harap Anda bisa tahu kelemahannya sehingga bisa dioptimasi nanti. Cukup ya, saya pikir sudah waktunya juga sudah cukup lama videonya. Saya pikir cukup materinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengerjakan.